Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah tukang pijit tampan yang memanfaatkan ketampanannya untuk melancarkan aksinya sebagai pembunuh berantai, sehingga ia dijuluki Ted Bundy-nya Korea Selatan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kang Ho Sun lahir pada tanggal 10 Oktober 1969 di daerah Sucheon, Korea Selatan. Sucheon sendiri merupakan daerah pertanian. Kang Ho Sun merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dan dari keluarga yang sederhana. Kang Ho Sun bersekolah di sekolah menengah pertanian. Karena tempat tinggalnya berada di daerah pertanian, orang tua Ho Sun berharap setelah dia lulus akan tetap tinggal di tempat kelahirannya untuk bertani. Kang Ho Sun juga dikenal dengan ketampanannya. Selain itu, dia juga pandai berbicara dan juga pintar mendapatkan hati perempuan. Saat lulus sekolah, Ho Sun mencoba keberuntungannya dengan mendaftar di militer Korea Selatan. Akan tetapi, tidak bertahan lama, Ho Sun diberhentikan secara tidak hormat setelah dia ketahuan mencuri hewan ternak. Selepas diberhentikan dari militer, Ho Sun berpindah-pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya, dan mayoritas dia bekerja sebagai supir truk. Hingga akhirnya Ho Sun bertemu dengan seorang wanita, dan di usianya yang ke-22 tahun, Ho Sun pun akhirnya menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Awalnya hubungan rumah tangganya berjalan baik-baik saja. Setelah berjalan beberapa tahun, hubungan rumah tangga Ho Sun mulai memburuk. Ho Sun dan istrinya sering berantem dikarenakan masalah kehidupan anak, di mana mereka mulai lelah untuk membesarkan anak-anaknya. Bagaimana bisa orang tua lelah untuk membesarkan anak-anaknya? Puncak dari keributan dalam rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1998, Ho Sun pindah bersama kedua anaknya ke Bibongmyeon, sebuah kota kecil di utara Korea Selatan. Diketahui, Ho Sun pindah dikarenakan dia ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Tidak lama berada di tempat barunya, Ho Sun bertemu dengan seorang wanita lain. Tidak lama pun mereka menikah dan tidak lama pula istrinya mengandung. Namun, hal ini tidak membuat Ho Sun bahagia, dikarenakan Ho Sun harus bekerja ekstra agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga membuat Ho Sun frustasi karena terlalu capek mencari nafkah. Sama seperti pernikahan sebelumnya, Ho Sun dan istrinya jadi sering berantem dan semakin membuat Ho Sun kesal. Hingga akhirnya, dengan membawa kedua anaknya, Ho Sun meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil dan pindah ke suatu tempat. Di tempat barunya, Ho Sun membeli sebidang tanah dan berencana dia gunakan untuk beternak. Dari hasil peternakannya ini, Ho Sun bisa menghidupi anak-anaknya. Pada tahun 2000-an, Ho Sun kembali bertemu dengan wanita lain. Lagi-lagi tidak butuh waktu lama, Ho Sun menikahi wanita tersebut. Dari pernikahannya yang ketiga ini, Ho Sun tidak dikaruniai anak. Entah apa yang ada di dalam pikiran Ho Sun. Selama dia menikah, selalu diwarnai dengan percekcokan dan berakhir dengan perceraian. Dari kegagalan-kegagalan pernikahannya, Ho Sun menjadi timbul pikiran negatif, di mana dia mempunyai pandangan yang negatif terhadap wanita. Dia juga sangat membenci ketiga mantan istrinya, karena Ho Sun merasa tidak mendapatkan support dalam membesarkan anak-anaknya. Walaupun ketiga pernikahannya gagal dan membenci mantan istrinya, Ho Sun masih tetap bersosialisasi dengan wanita-wanita lainnya. Dengan wajahnya yang tampan dan pandainya dia berbicara kepada wanita, lagi-lagi Ho Sun berhasil memikat seorang wanita bernama Hye Jin, pemilik panti pijat. Keempat kalinya, tidak butuh waktu lama, Ho Sun akhirnya menikah lagi dengan wanita tersebut. Namun pernikahannya yang keempat ini, ada yang beda dikarenakan Hye Jin memiliki panti pijat yang dinilai bisa membantu Ho Sun dalam membesarkan anak-anaknya. Dari pernikahannya ini, Ho Sun mendapatkan banyak pelajaran. Dia jadi bersemangat. Bahkan dia juga sering membantu istrinya di panti pijat. Pada tanggal 30 Oktober 2005, keluarga Ho Sun mendapatkan musibah yang membuat istrinya Hye Jin beserta ibunya kehilangan nyawanya. Saat itu, Ho Sun sibuk dengan peternakannya, sedangkan istrinya juga sibuk dengan panti pijatnya. Usai menyelesaikan pekerjaannya, Hye Jin berencana mengunjungi ibunya. Setibanya Hye Jin di rumah ibunya, mereka pun asik ngobrol. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba ada kepulan asap dan seketika api membesar merambat membakar seluruh ruangan. Dalam hitungan menit, rumah itu hangus terbakar. Saat petugas pemadam kebakaran tiba dan berhasil memadamkan api,
Mereka menemukan Hyejin dan ibunya dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena tidak sempat melarikan diri. Hosun yang mendengar kabar ini segera menuju lokasi. Anehnya, saat tiba di lokasi, Hosun tidak ada raut kesedihan atau apapun. Awalnya ada sedikit kejanggalan dalam kebakaran itu, hingga akhirnya dilakukan penyelidikan lagi dan hasilnya petugas tidak menemukan bukti apapun, sehingga kebakaran tersebut dinyatakan murni kecelakaan. Akibat kejadian ini, membuat Hosun depresi selama beberapa tahun. Karena depresi inilah, Hosun akhirnya melampiaskannya pada hewan ternaknya. Dia telah membunuh anjing sebanyak 50 ekor dan hewan ternak lainnya. Diketahui, Hosun suka membawa anjing liar ke peternakannya, bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dikonsumsi. Hal ini pun mengarah kepada tanda-tanda psikopat, di mana Hosun menghabisi hewan-hewan itu dengan cara yang demikian, layaknya seorang psikopat. Pada tanggal 7 September 2006, Kang Hosun berkeliling kota dengan mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang wanita bernama Yoon Jung Hyun berusia 23 tahun yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang kerja. Hosun yang melihatnya langsung menghampiri Jung Hyun untuk menawarkan tumpangan. Jung Hyun pun langsung menerima tawaran Hosun setelah melihat ketampanan Hosun. Akan tetapi, Jung Hyun merasa curiga setelah Hosun mengendarai mobilnya berlawanan dengan arah rumahnya. Jung Hyun lantas mengambil ponsel berusaha untuk meminta bantuan. Akan tetapi, Hosun lebih cepat. Dia merampas ponsel Jung Hyun dan mengancamnya, sehingga membuat Jung Hyun ketakutan dan pasrah. Hosun kemudian mengemudi ke arah tempat terpencil di daerah Gyeonggi. Setibanya di sana, Jung Hyun langsung diserang dengan cara dicekik lehernya, sehingga membuat Jung Hyun kehilangan nyawanya. Setelah itu, Hosun membawa jasad Jung Hyun ke hutan dekat rumahnya dan menguburnya di sana. Setelah peristiwa itu, Hosun memantau berita untuk mengetahui kejadian itu. Karena tidak ada berita yang menyebut namanya, Hosun menjadi lega. Pada tanggal 14 Desember 2006, Hosun kembali berulah lagi. Korban kedua Hosun yakni seorang wanita berusia 45 tahun bernama Bae Kyung-mi yang merupakan seorang wanita penghibur dan bekerja di karaoke. Dengan ketampanannya, lagi-lagi Hosun berhasil memikat Kyung-mi lalu mengajaknya pulang untuk melanjutkan minum-minum di rumahnya. Dengan cara yang sama, Hosun menghabisi Kyung-mi di tengah jalan. Dari sini muncul gairah dalam diri Kang Hosun. Dia mulai menargetkan wanita-wanita galau sebagai korbannya, karena dia pikir wanita-wanita galau mudah untuk dipikatnya. Aksinya ini juga tidak bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Menurutnya aman-aman saja, sehingga semakin menambah gairahnya lagi. Selepas itu, Hosun kembali melancarkan aksinya. Dengan cara yang sama, Hosun menghabisi korban-korbannya. Korban ketiga bernama Pak Sung Ah berusia 37 tahun, seorang pekerja di bar karaoke. Dia dihabisi pada tanggal 24 Desember 2006. Korban keempat, Pak Jung Ja, 52 tahun, seorang pegawai kantoran. Dia dihabisi pada tanggal 3 Januari 2007. Korban kelima, Kim Hae-young, 37 tahun, juga pegawai di bar karaoke. Dia dihabisi pada tanggal 6 Januari 2007. Korban keenam, Yeon Min-young, 21 tahun, seorang mahasiswi. Dia dihabisi pada tanggal 7 Januari 2007. Korban ketujuh, Kim Soo-hee, 48 tahun, seorang ibu rumah tangga. Dia dihabisi pada tanggal 9 November 2008. Korban ke-8, Ah Young-ok, 19 tahun, seorang mahasiswi. Dia dihabisi pada tanggal 19 Desember 2008. Diketahui setelah menghabisi korbannya yang keenam, Hosun sempat menghentikan aksinya dan memantau berita-berita orang hilang. Dia juga konsen dengan kehidupannya sendiri. Saat itu, Hosun juga telah menerima uang asuransi istrinya yang keempat sebesar 600 juta won atau setara 7 miliar rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Hosun tengah menikmati kehidupannya bersama dengan kedua anaknya. Hampir 2 tahun berlalu, tidak ada berita yang mengungkap kasus orang-orang yang hilang akibat aksi Hosun ini. Hosun kembali melancarkan aksinya dan mendapatkan 2 korban tersebut. Dari menghilangnya korban Hosun yang ke-8 ini, mulai terkuak siapa dalang dibalik kasus menghilangnya ke-8 wanita tersebut. Saat itu, sudah terpasang CCTV di jalanan, sehingga pihak kepolisian lantas melakukan penyelidikan. Dan dari rekaman CCTV tersebut, polisi menemukan rekaman di mana saat itu Hosun sedang berbicara dengan Ah Young-ok. Selepas itu, Ah Young-ok masuk ke dalam mobil dan pergi bersama Hosun.
Tidak hanya itu, polisi juga menemukan bukti rekaman CCTV ATM yang saat itu Hosun telah menarik uang dari ATM Ah Yung Ok. Pada tanggal 27 Januari 2009, polisi berhasil menangkap Hosun di peternakannya dan peternakannya sendiri juga disita untuk penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, dengan ditemukan bukti-bukti yang ada, Hosun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku telah menghilangkan nyawa ke-8 korbannya dari tahun 2006 hingga 2008. Polisi juga menemukan bukti atas menghilangnya ke-8 wanita tersebut. Hosun juga memberitahukan kepada polisi di mana dia menguburkan mayat-mayat korbannya itu. Setelah pengakuan Hosun tersebut, polisi kembali membuka kasus kematian istri dan mertuanya yang sebelumnya dirasa ada kejanggalan. Diketahui sebelum terjadinya kebakaran, Hosun telah mendaftarkan asuransi jiwa mendiang istrinya. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan kalau Hosun telah menghilangkan nyawa istrinya guna mendapatkan uang asuransi. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti, sidang berlangsung hanya beberapa bulan. Hosun pun dinyatakan bersalah atas kasus ini dan didakwa atas 10 kasus tindak penghilangan nyawa. Pada tanggal 22 April 2009, Hosun secara resmi dijatuhi hukuman mati. Awal-awal di penjara, Kang Hosun bertingkah seperti raja dari tahanan lainnya dan tidak tampak adanya rasa penyesalan atau apapun. Dia justru tenang-tenang saja menunggu eksekusi hukumannya. Sudah diberikan kelebihan ketampanan daripada orang lain, bukannya digunakan untuk berbuat kebaikan, justru digunakan untuk yang tidak-tidak. Semoga kedua anaknya tidak mewarisi sifat buruk dari ayahnya tersebut dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.